Apa temanya? Hidupkan. Sulit ya, langsung tampil. Oke. Hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Kalau tadi pagi kita bicara bahwa firman Tuhan itu ternyata Tuhan sendiri. Dan kita seringkali menganggap enteng yang namanya firman Tuhan. Betul apa benar? Kita seringkali menganggap biasa yang namanya firman Tuhan. Bayangkan kalau firman Tuhan itu representatif dari Tuhan sendiri, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan kita adalah buatan tangannya. Tapi kadang-kadang kita lebih hebat, kita cuek. Buku yang sampai detik ini ketika Bapak Ibu Saudara dan young generation di tempat ini, ya, kita baca buku itu, pengarangnya ada di samping, pengarangnya bisa ngajarin, bisa kasih tahu, itu cuman firman Tuhan. Percaya? Ada amin di tempat ini? Aminnya belum pindah ke ruangan lain? Amin, ya. Bersyukur untuk Alkitab yang Tuhan kasih, ya Bapak Ibu. Hari ini judulnya adalah khotbah hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Saya mau kasih sebuah kata, turn on. Kalau selama ini mungkin turn off, lagi dalam posisi tengah, mati enggak, nyala enggak, ya. Maka saatnya untuk kita turn on, hidupkan. Ada dari antara kita yang sudah pernah, contoh, waktu dia menghadapi masalah, dia masuk ke doa bersama Tuhan, Tuhan kasih ayat Alkitab. Ayat itu kemudian menguatkannya. Lalu sesudah peristiwa itu akhirnya dia bisa tenang, dia bisa selesaikan dengan bantuan firman itu yang menguatkan. Dia bisa lupa lagi. Bahkan mungkin dia enggak ingat sama sekali tentang firman Tuhan. Atau ada yang belum pernah tahu bahwa ternyata firman Tuhan itu sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, malam ini kita akan mempraktekkan bagaimana menghidupkan firman Tuhan itu. Setuju? Setuju nggak? Ada sebuah peribahasa bilang begini, percuma kita belajar, kita hafal banyak hal, tapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup, maka kita sebenarnya zero. Tuhan mengatakan dengan jelas, dia tidak mencari orang yang sampai pada level mendengar, tapi dia mencari pelaku-pelaku firman. Karena itu sudah seharusnya firman Tuhan itu diterapkan dalam hidup kita. Karena satu lagi alasannya, firman Tuhan itu menjadi hukum buat kita yang akan dipakai Tuhan untuk mengadili kita. Ya, jadi kita perlu untuk benar-benar jangan acuh tak acuh. Sebuah firman yang diturunkan, bukan diturunkan seperti agama lain, ya. Saya ada catat di sini. Kita mengenal firman Tuhan yang terangkum dalam buku yang bernama Alkitab, ya. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi 39 kitab, 27 kitab Perjanjian Baru. Jumlah semuanya berapa? Ada yang tahu? Konsentrasi dulu di sini, konsentrasi, ya. Konsentrasi. Yang sesi ini sesi mendengar firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang dilakukan di luar itu, mungkin tempatnya bukan di sini, ya. Sesi ini sesi firman Tuhan. Jadi dengar. Kalau 27 ditambah 39 itu berapa? Alkitab kita itu berjumlah 66 kitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita perlu, ya, kenapa? Ternyata masih banyak yang belum tahu. Terus gimana kita mau on-kan? Berarti ketahuan kita kurang peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang berbeda-beda
dalam kurun waktu 1500 tahun. Mulai dari nabi, imam, tentara, gembala, saudara Tuhan Yesus, bahkan raja, pemungut cukai, dokter, nelayan, dan berbagai lainnya. Sebenarnya tidak banyak kitab yang menyebutkan nama penulisnya secara spesifik. Alkitab itu ditulis oleh manusia, ya. Jadi perintah di dalamnya dari Tuhan, tapi yang nulis manusia. Namun dengan dituntun oleh Roh Kudus. Istilahnya Allah sendiri yang menafaskannya, menghidupkannya, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kenyataan pertama, tadi pagi saya bilang bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri, menjelma di dalam Yesus Kristus, inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan amin. Jika firman itu telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, firman yang dalam bahasa Yunaninya disebut logos, telah menjadi hidup dan diam di antara kita. Dialah yang kita kenal dengan nama siapa? Tuhan Yesus. Apa kita bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau firman Tuhan sama dengan Tuhan dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, berarti kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Saya pernah nonton bagaimana kekristenan di Cina ketika mereka harus secara sembunyi-sembunyi membaca Alkitab. Mereka dikejar-kejar, ditangkap kalau ketahuan. Dan caranya adalah mereka merobek Alkitab. Alkitabnya sangat sulit didapat, karena kalau ketahuan hukumannya bisa hukuman mati. Mereka merobek, dan setiap ibadah kayak gini mereka tidak boleh bersuara karena ketahuan. Mereka akan menyanyi dengan cara itu ya, tapi itu yang terjadi. Terus dia baca Alkitab. Kalau ketahuan di penjara, ada yang di penjara, lalu ada yang datang bawa Alkitab. Kalau ketahuan, saudara tahu apa yang dilakukan? Dia makan, kertasnya langsung dimakan supaya tidak ketahuan. Begitu mahal firman itu bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita punya aplikasi Alkitab, tapi belum tentu kita baca. Kita akan baca kalau tiba-tiba ada yang nyuruh. Mungkin kita akan lebih banyak buka aplikasi yang lain. Padahal Alkitab itu Tuhan sendiri. Firman di dalamnya itu, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri, yang ketika dia berjalan di muka bumi, dia mengaplikasikan semua firman itu. Tulisan-tulisan yang sudah ditulis di dalam loh hati manusia dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi hidup. Kenapa anak Tuhan bisa tidak mencintai firman Tuhan? Berarti dia bukan anak Tuhan. Ketika begitu orang-orang yang merindukan firman itu, dia harus mendapat dengan begitu susah.
Tragis ya, kita yang penuh dengan kebebasan, bahkan kadang-kadang kita nggak menghargai itu. Ada satu, ini udah lama saya baca, saya udah agak lupa namanya. Ada salah satu hamba Tuhan orang Amerika, waktu dia diundang ke Cina, dan dia bilang, bagaimana kalau keadaan ini mereka akan mendapat keadaan seperti di Amerika. Lalu ada salah satu yang bilang begini, kenyamanan membuat mati iman kita. Kenyamanan membuat mati roh kita. Kenyamanan membuat mati hal-hal yang berhubungan dengan spirit untuk mencari Tuhan. Betul apa betul? Ruangan ini ber-AC, toiletnya ber-AC, letaknya strategis. Hati-hati, kita nyaman sampai kita nggak keluar lagi, sampai kita nggak ajak orang lain lagi. Ini saya bicara juga untuk saya. Kita harus mulai berpikir lebih dari apa yang saat ini ada di pikiran kita. Setiap kita dengar firman, harus ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Kita harus berhenti untuk just think about ourselves, tapi mulai mikir orang lain, mulai mikir apa peran saya untuk berkesinambungan dengan kerajaan Allah. Amin gak sih? Setuju gak sih? Jangan mau jadi zero man, jangan mau jadi troublemaker, tapi kita harus jadi history man, masuk dalam ceritanya Tuhan. Ada andil yang kita kerjakan. Itu gak bisa dilakukan tanpa hidup dengan firman Tuhan. Wow, sang penguasa bisa kita kenal melalui firman-Nya. Harusnya ada kegairahan yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Tidak anggap enteng itu, tapi harus dengan sungguh-sungguh, ya. Saya ingin kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan. Tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab. Apa manfaatnya? Untuk mengajar, katakan untuk mengajar. Untuk mengajar, katakan Bapak Ibu, adik-adik, young generation yang ada di Zoom bisa ditulis, untuk mengajar. Yang kedua untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk mendidik dalam kebenaran. Mari kita lihat satu persatu. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Kita butuh, kita masih perlu untuk belajar. Kita masih perlu untuk diajar oleh Tuhan. Firman Tuhan, baca itu firman, karena itu punya kegunaannya untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Waktu kita baca firman, ketika firman itu datang, kadang-kadang untuk menyatakan kesalahan. Misalnya firman bilang, jangan membenci sesamamu. Oh iya ya, saya lagi kesel sama seseorang. Itu kan sesuatu yang datang untuk menegur kesalahan. Atau jangan, apalagi kekurangan-kekurangan kita. Firman bisa datang untuk menyatakan kesalahan, supaya kita bertobat. Bukan kita baper, bukan kita tinggalkan Tuhan, bukan kita tidak baca Alkitab. Untuk memperbaiki kelakuan, karena kita memang belum sempurna. Ya, contoh, ada ayat di Mazmur saya lupa yang bilang, sekalipun rugi kalau janji harus ditepati. Kadang-kadang waktu kita ngomong iya-iya saja, pulang
baru ingat, kenapa tadi saya iyain aja, itu kan rugi saya. Tapi kalau firman itu diterapkan, kamu sudah oke, kamu sudah janji, kamu sudah deal, rugi itu adalah risiko yang harus kamu tanggung, harus kamu terima. Nah ketika itu datang, itu bisa memperbaiki kelakuan. Ada lagi firman salah satu yang memperbaiki kelakuan yang saya tuh juga baru tahu dan akhirnya saya wow, itu ternyata berdosa. Misalnya kalau ada sesuatu, contoh ada tukang sayur atau tukang apa gitu yang datang. Kadang-kadang tukang sampah misalnya, uangnya ada. Tapi karena lagi asik cerita mau masuk ke dalam ambil malas. Besok besok ya. Ternyata firmannya ada dibilang, itu berdosa. Kalau itu bagian yang kamu harus kasih dan kamu tahan, maka itu berdosa. Jadi sejak itu saya tahu itu berdosa. Berarti fungsi firman itu jalan untuk mendidik dalam kebenaran. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri dan pasti Dia akan mendidik ke jalan yang benar. Amin. Ada beberapa cara Tuhan bisa bicara ya, melalui rohnya dalam hati kita. Bisa juga melalui keadaan, ini kenapa ya aku ngalamin begini ya, oh iya aku kenapa ya bisa uangku hilang, oh iya aku belum kasih perpuluhan, kenapa ya aku bisa ditipu, oh iya aku pernah nipu. Kan hidup ini tabur tuai. Kalau memang kita tidak nipu berarti oh Tuhan izinkan untuk membalas kebaikan kepada orang yang jahat, itu bisa terjadi ya. Tuhan juga bisa bicara melalui sakit penyakit, oh iya gimana nggak sakit? Minumnya kopi manis terus, ini buat saya. Gimana nggak asam urat? Suka makan kacang. Dan sebagainya ya. Atau masalah-masalah hidup. Kalau memang untuk kesalahan, kita tinggal bertobat. Tapi kalau itu cara Tuhan untuk bagian dari promosi Tuhan, kita tetap bersuka cita dan kita selesaikan masalah itu dengan cara Tuhan sampai selesai. Jangan minta Tuhan angkat masalah itu tidak pernah mendewasakan. Jangan minta Tuhan stop Tuhan, cukup Tuhan. Jangan. Biarkan masalah itu sampai matang. Kita ngapain? Kita sabar, kita tekun, akhirnya kita jadi tahan uji, akhirnya kita jadi naik kelas, akhirnya kita bisa jadi saksi ketika ada orang yang punya masalah yang sama. Itu ujung-ujungnya yang Tuhan mau. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak serta-merta atau sebuah kebetulan, karena Allah turut bekerja. Roma 8:28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihinya. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang bisa ngomong begini. Wow, aku bersyukur Tuhan. Kemarin aku sakit, tapi itu teguran supaya aku bisa memperhatikan. Saya beberapa waktu lalu, seumur-umur saya paling takut yang namanya ambil darah, apalagi periksa-periksa. Tapi saat itu saya sudah mulai rasa ada masalah-masalah dalam tubuh saya. Lalu saya memberanikan diri dan terakhir memang benar ternyata ada yang salah dengan tubuh saya. Saya bersyukur karena hari itu saya tahu dan itu akhirnya membuat saya harus merubah pola hidup saya. Kalau saya tidak mau jadi lebih parah gitu ya, contoh. Nah, jadi Tuhan juga bisa bicara melalui hambanya. Pada saat dengar firman begini, jangan melamun, jangan arwah gentayangan, tubuhnya duduk, rohnya kemana-mana. Hati-hati loh, tahu-taunya satpam di bawah lihat roh kita, serem deh, ya. Bagaimana itu terjadi? Saya kemarin ya, saya nggak takut-takutin ini. Saya kan sampai malam di sini. Saya sebenarnya nggak mau cerita, tapi saya cerita. Akhirnya saya cerita. Saya lagi duduk di kursi di bawah, tapi saya tertidur, ya. Lalu waktu saya tidur, saya sempat cerita sama siapa ya. Saya tiba-tiba ngerasa begini, ada yang tekan saya. Terus saya mulai gini, ayo Yuma, lawan Yuma, Yesus. Saya mulai rasa, Yuma lawan Yuma, Yesus. Serius ini terjadi.
kemarin malam. Dan akhirnya saya tuh terus kuatkan hati saya. Walaupun saya rasa, aduh saya gak kuat, saya gak ditekan. Terus lawan dia. Jadi mulai dengan Yesus, aku harus menang, aku harus kuat, Yuma harus menang. Sampai akhirnya aku menang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pasti ada kan yang pernah alami yang kayak gitu-gitu kan. Dan hari itu benar-benar dengan kesadaran gini loh, lawan dia. Dan tidak semudah itu karena rasanya susah sekali. Tapi akhirnya menang. Amin ya. Nah, kita itu kadang-kadang Tuhan bisa bicara melalui berbagai macam keadaan-keadaan dari hamba Tuhan. Dan yang paling sering harusnya dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu dijadikan makanan kita setiap hari. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tidak akan khotbah lama-lama karena saya akan mempraktekkan, karena judul hari ini adalah hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Ya. Nanti sesudah ini, saya hanya baca beberapa ayat yang mengkonfirmasi betapa pentingnya firman Tuhan itu. Ya, kalau Anda mau bicara kepada Tuhan, maka yang kita lakukan apa? Berdoa. Doa itu berarti kita bicara dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau mendengar Tuhan bicara, maka kita membaca firman-Nya. Mana di sini tangan-tangannya yang setiap hari Tuhan bicara? Amin. Kalau bilang Tuhan bicara berarti kita baca firman. Yang tidak angkat tangan berarti tidak pernah baca firman. Harus baca firman. Itu sumber kehidupan kita. Itu sumber kekuatan kita. Amin. Ini bukan klise. Makanya habis ini kita harus praktekkan. Kita harus hidupkan. Kita harus bisa buktikan kekuatan dari firman itu. Gila, itu penguasa loh yang kasih kita akses untuk langsung loh. Bukan firman itu bukan tulisan-tulisan mati yang tidak berkuasa, punya kuasa. Iblis takut sama firman Tuhan. Ya. Dalam Alkitab banyak sekali tulisan tentang firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang salah satunya. Kita bisa hidup tanpa makan? Pasti nggak bisa. Makanya susah kan disuruh puasa. Walaupun di sini jago semua puasa. Mungkin bisa puasa 3 hari tanpa makan minum. Bisa sampai zaman dulu tuh 40 hari ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu masih nyambung, masih ngikut? Yang generation di tempat ini masih ngikut? Amin. Bapak Ibu yang di Zoom masih ngikut? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bagaimana Anda yang tidak pernah baca firman? Berarti Anda berjalan dalam kegelapan dan terang pada jalanku. Makanya sering salah dalam mengambil keputusan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Kita diberikan firman Tuhan itu sebuah hadiah di mana Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya buat kita. Makanya salah satu atau beberapa aliran-aliran lain yang sudah mulai buat Alkitab sendiri. Sudah mulai diselewengkan. Kita harus ngerti Alkitab asli supaya kita tahu ketika Alkitab itu palsu atau ditipu gitu ya. Bukan yang sebenarnya. Ayat-ayat lain, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya pernah dengar kesaksian ada seorang anak, orang tuanya itu mereka dulu dia tinggalnya di Papua. Di Papua dia itu bukan cuman paling belakang. Mungkin kalau muridnya 20, dia mungkin nomor 29. Artinya menurut guru sangat kurang sekali. Lalu dia pindah ke Bali, masuk di sebuah tempat, di situ hamba Tuhan yang punya, dan apa yang dipakai? Terapi firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Bayangkan di Papua dia nomor kesekian,
Dia bisa akhirnya menjadi juara 1 di Bali dengan kualitas sekolah yang jauh lebih tinggi dari sekolah yang di Papua. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengubah keadaan, ya. Jangan main-main sama kekuatan firman Tuhan. Wow. Iman itu juga bisa tumbuh dari, ada ditulis dalam firman bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Wow. Roma 10 ayat 17. Yesaya 40 ayat 8. Saya baca lagi beberapa lalu kita selesai, kita akan praktek. Rumput menjadi kering, bunga yang layu, tapi firman Tuhan apa? Akan kekal. Buka Yesaya 40 ayat 8, tolong multimedia. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu akan selama-lamanya. Makanya jangan pegang sesuatu yang temporary, yang bisa hilang, tapi pegang sesuatu yang kekal. Amin ya. Yesaya 40 ayat 8. Ada lagi Mazmur 119, ini buat kita semua. Dengan ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya. Ternyata firman Tuhan bisa menjadi apa? Penjaga buat kita. Baca firman Tuhan akan menjadi penjaga buat kita. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Mari saatnya untuk kita praktek. Hari ini kita bicara tentang menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Saya mulai tadi begini. Mungkin di antara kita di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, YouTube, pernah dalam hidupnya ketika mengalami sesuatu, lalu dia berdoa, lalu ada firman Tuhan yang dikasih sama Tuhan, lalu dia mempraktekkan firman itu, lalu dia berkemenangan. Tetapi itu belum langsung menjadi gaya hidup. Lalu mulai biasa lagi, hidupnya nggak ada masalah, mulai biasa lagi, lalu lupa. Atau ada yang pernah punya peristiwa seperti itu dan dia terus menghidupkan itu, sehingga dari hari lepas hari dia selalu naik, dia selalu progres, keimanannya progres, menghadapi masalahnya progres. Artinya kalau dulu pada saat harus bayar sesuatu, tidak ada panik cari orang. Tapi ketika sering ditolak, sering mengalami orang gak nolong, akhirnya mulai berubah. Pada saat pertolongan Tuhan ternyata bukan dengan cara pandang kita. Akhirnya berubah. Akhirnya mulai dari yang tadinya seperti itu, lalu lama-lama mulai berdoa, lalu lama-lama mulai tenang aja. Pertolongan Tuhannya selalu tepat pada waktunya. Atau apa? Khawatir. Selama ini khawatir. Waktu ada yang nasihat, ada firman loh, jangan khawatir. Burung di udara nggak jatuh. Walaupun tidak pernah kerja. Ya Moses, burung nggak pernah kerja ya, apalagi main gitar. Tapi dia bisa bersiul ya. Tapi dia nggak pernah mati karena lapar. Artinya Tuhan pelihara. Apalagi kita. Dia mau mati untuk kita spesial untuknya. Ya. Nah, kalau kita orang-orang masuk golongan itu, atau mungkin di antara ini kita di sore ini, baik di Zoom, di Facebook, YouTube, belum pernah, nggak ngerti, jalani hidup datar aja, jalani aja, gitu. Ya. Hari ini, saat ini, mari kita praktekkan. Hal yang pertama yang kita harus tahu adalah, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, ternyata firman Tuhan itu nggak main-main loh. Firman Tuhan itu powerful. Bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini, dunia ini? Dengan firman, dengan
perkataan, dengan kuasa yang ada di mulut. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku telah memberikan kuasa itu untuk kamu. Bahkan kamu bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari aku. Ya. Hari ini hal pertama, kita harus mengambil satu ayat di setiap Alkitab. Semua di sini harus aktif ya. Kita akan praktekkan ya. Beberapa cara yang harus dilakukan untuk men-turn on, menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke, contoh. Saya ini lagi bergumul untuk apa? Kan masing-masing beda dong. Saya lagi bergumul untuk jodoh. Coba cari di Alkitab tentang jodoh. Ambil satu ayat, diam aja, nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain. Ya. Atau saya lagi sedang bergumul untuk kebutuhan uang, saya harus bayar sesuatu. Cari di Alkitab. Firmannya, janjinya tentang itu. Atau saya lagi bergumul dengan kebiasaan saya yang suka bohong. Cari dalam Alkitab. Ayo praktek. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga begitu ya. Apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu sekarang? Atau ada yang sakit? Cari janji Tuhan tentang sakit dalam Alkitab. Ayo semua. Pingkan, ayo. Abel, ayo praktek. Fadil, ayo Fadil. Semua kita ya, kita praktekkan. Setelah sudah dapat apa yang menjadi pergumulan ya, misalnya jodoh, cari, ada di dalam Alkitab yang Tuhan bilang tidak baik seorang diri ya, dia perlu pasangan, cari ayatnya. Atau ada yang sakit hati, pengen bunuh orang, dendam, kusumat, marah, cari ayatnya. Tuhan suruh apa? Mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Atau ada yang susah berdoa, susah baca Alkitab, susah mengasihi, cari ayatnya. Ayo kita praktekkan. Saya juga ada yang saya sudah siapkan ya. Sudah dapat semua Bapak Ibu yang ada di Zoom atau di yang medsos lain? Ayo tolong ketik kalau sudah, bahwa sudah dapat ayat yang memang cocok untuk keadaan Bapak Ibu saat ini, pergumulannya. Saya tunggu, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Yang sudah tulis ya. 4, 5. Yang sudah angkat tangan 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang baca ayatnya. Baca sudah? Hafal ayatnya. Hafal. Tidak usah baca hafal sampai detail koma titik. Intinya aja. Misalnya jangan kamu khawatir akan makan, pakai, minum. Allahku pasti menyediakan. Sudah? Apa yang menjadi hafal. Anda sedang buat amunisi di mulut Anda itu. Anda sedang buat kekuatan dalam mulut Anda itu. Ketika Anda hafal, Anda sedang menciptakan kuasa lewat mulut Anda itu dengan kata-kata firman itu. Sudah semua? Ini kok malah cuman Kakak Mansya yang sudah ini, yang lainnya lagi bagaimana ini? Lagi nyari ayat. Tinggal cari di search di itu HP. Pingkan sudah? Misalnya aduh aku nih susah untuk dengar-dengaran orang tua. Cari ayat, hormatilah ayah dan ibumu, contoh ya. Fadil misalnya, aku nih susah untuk taat. Ambil ayat, Tuhan Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Wira misalnya, aku nih lagi bergumul untuk tanggal pernikahan, contoh ya. Nah, apapun itu, bercanda ya Wira. Apapun itu ya, tulis. Atau misalnya ada yang mau kuliah ya, aku butuh uang, apapun itu. Ayo, sudah? Setelah hafal, lalu sekarang siap-siap untuk kasih keluar, untuk keluarkan, untuk afirmasi namanya ya. Siap-siap.
Satu, saya mau dengar suara ya. Suaranya berteriak aja. Nggak usah khawatir ada yang denger-denger, nggak lah. Ya, afirmasi dimulai. 1, 2, 3. Jangan khawatir akan apa. Mana suaranya? 1, 2, 3. Amin. Amin. Ayo kita ulang lagi. Karena ini harus mengajarkan, ini harus jadi gaya hidup. Teman-teman, sekarang mungkin usia-usia muda, mungkin Anda menganggap ini hal yang biasa. Bahkan mungkin ada yang aduh konyol banget ya. Tapi one day kalian akan tahu bahwa orang-orang yang bisa menaklukkan kota, menaklukkan bangsa, bahkan menaklukkan raksasa-raksasa, itu dimulai dari memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Dia bikin ngeper, tahu ngeper ya? Dia bikin nyalinya Goliat itu kecil ciut. Apa kamu berani mendatangi aku? Berani mengata-ngatai Tuhanku? Ada tertulis dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana Yesus mengalahkan setan? Dengan firman Tuhan. Firman itu punya kekuatan yang besar. Suatu waktu ketika kamu dalam kesulitan, di titik, didiagnosa dokter penyakit yang berat, bagaimana cara melawannya? Pakai firman. Pak Gembala selalu bilangnya apa? Jangan sudah punya masalah baru berdoa. Berdoanya udah start dari sekarang. Masalah datang, kita udah dalam posisi siaga. Firmannya sudah dihafal dari sekarang. Ketika masalah datang, kita sudah tinggal tembak. Tapi kalau kita baru di mana ya? Baca, nggak baca, dari otak masih encer sampai otak udah apa lah gitu. Susah gitu, ribet kan. Nah mumpung dari sekarang, ya, mumpung dari sekarang. Tadi siapa yang praktekkan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Siapa yang praktekkan? Coba-coba suaranya saya. Jangan terlalu diam. Ini sebenarnya kan di sini 99% young generation, generasi muda yang ada di sini. Tapi saya rasa kalian semua lebih tua dari saya. Ada yang baru loh, hai, itu tadi kenalan di bawah, ya. Harusnya lebih semangat. Karena apa? Karena kita sedang ngomong tentang penguasa yang datang dalam wujud manusia. Firmannya semua ada di situ. Dan kita tinggal lihat Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke satu tempat 33 tahun ya. 33 tahun ya Tuhan Yesus ya. Dia jalan selama di muka bumi ini. Yang dia lakukan semuanya itu firman Tuhan. Saya berharap adik-adik yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau hari ini mungkin saja kehidupan doamu, mari saya minta tim musik maju ke depan. Kalau hari-hari ini mungkin saja kehidupan doamu sudah apa ya, sudah suam-suam kuku, sudah malas ya. Bilang hidup kagak, bilang mati juga enggak. Kehidupanmu dengan Tuhan sepertinya ya menjalani hidup tanpa tujuan, tanpa punya gairah dengan Tuhan. Jangan, mari kembali. Paksa dirimu untuk kembali. Hidupkan, aktifasikan semua firman, kata-kata firman di dalam hidupmu. Dimulai dari tadi kita bilang, mengaktifkan firman Tuhan melalui mulut. Perkatakan. Katakan dengan saya, perkatakan. Perkatakan firman, itu yang pertama. Setelah diperkatakan, lalu kita harus apa?
kita harus mengeluarkan, mengucapkan. Setelah kau perkatakan mengucapkan ya sama ya. Kita menghafal, kemudian kita memperkatakan. Setelah kita memperkatakan, ada kuasa, kita melakukannya. Sebenarnya ada 4 yang ada nyanyinya, ada deklarasinya. Tapi saya bikin simple supaya gampang ya. Nanti ada yang bilang lagi aku nggak suka nyanyi, aku nggak bisa nyanyi ya. Jadi paling tidak baca, setelah baca hafal, setelah hafal perkatakan atau afirmasi atau bisa dibilang deklarasikan. Setelah itu lakukan. Waktu Firman bilang gini, jangan kamu khawatir, ya jangan khawatir. Waktu Firman bilang ampuni orang yang salah, ya ampuni. Jangan ngeyel, jangan pakai alasan, jangan pakai kebenaran diri sendiri. Waktu Firman Tuhan bilang harus melepaskan pengampunan, lakukan. Waktu Firman Tuhan bilang perhatikan pergaulanmu, jangan sesat, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ya udah, ikut itu. Amin. Jangan melawan, jangan ngeyel. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan orang jahat. Bahkan dikatakan bahwa jauhilah mereka-mereka itu. Keadaan orang-orang di akhir zaman. Yang pemabok, yang garang, yang sombong, membual, tidak dengar-dengaran, tidak hormati orang tua. Jauhi mereka itu. Hari ini kita diingatkan bahwa ada kuasa yang sangat besar di dalam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu bisa melawan iblis, melawan roh-roh jahat di udara, melawan segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi juga kuasa untuk menolong yang sakit. Ada kuasa di dalam bibir mulut untuk bilang sembuh. Seperti Tuhan menciptakan, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah benda-benda penerang, maka jadilah benda-benda penerang. Jadilah ini, jadilah itu. Hari ini juga kuasa itu diberikan untuk kita. Kita bisa bilang, jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah pulih. Amin. Tidak ada yang mustahil. Makanya mari kita jaga hidup kita. Kita pakai akses yang sebenarnya Tuhan sudah kasih buat kita. Jangan kita main-main, jangan kita anggap enteng. Tapi kita sungguh-sungguh. Karena kesempatan itu tidak selalu ada buat kita. Suatu waktu ini akan berakhir. Mari tunduk kepala sebentar. Kalau beberapa waktu terakhir ini mungkin kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin hidup kita sibuk dengan keadaan, dengan hal-hal yang ada sampai kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Kembali, buka firman Tuhan. Buat komitmen dengan Tuhan untuk akan membaca setiap hari seperti kita membutuhkan makanan. Begitu juga kita membutuhkan firman Tuhan. Seperti halnya kita membutuhkan udara, segitu juga kita butuh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu telah menjadi manusia seperti Tuhan Yesus, dia menghidupinya, maka kita juga harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menghidupinya kalau kita tidak pernah membacanya? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.